warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang soleh dan solehah? Salam sehat dan semangat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama Bu Zam dengan materi pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang sifat amanah dan jujur. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita pada pagi hari ini, kita awali pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Yuk, mari bersama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, semoga dengan kita berdoa bersama-sama, kita diberikan kemudahan, kelancaran di dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, baik anak-anakku yang soleh dan solehah, kita masuk ke materi kita tentang sifat jujur dan amanah. Yang pertama, kita perlu mengetahui pengertian apa arti daripada jujur. Ada yang tahu jujur itu apa? Ya. Jadi, jujur adalah sikap berkata dan berperilaku sesuai dengan kenyataan. Seorang yang jujur tidak akan berbohong, menipu, atau menyembunyikan kebenaran, baik dalam perkataan maupun tindakan. Kejujuran merupakan fondasi penting dalam hubungan sosial karena menciptakan kepercayaan di antara individu yang satu dengan individu yang lain. Makanya kita harus bersikap jujur karena jujur itu sangatlah penting. Hadis terkait tentang jujur. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Mas'udin qala Rasulullah alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, pada hadis ini ditekankan bahwa kita dianjurkan untuk selalu bersikap jujur. Cara berperilaku jujur dan amanah. Anak-anak yang soleh dan solehah, perilaku jujur dan amanah itu bisa diterapkan dimanapun kita berada. Contoh nih, kita berperilaku jujur. Dimanakah kita seharusnya kita berperilaku jujur? Ya.
Untuk berperilaku jujur itu tidak harus memilih-milih tempat di mana kita harus jujur. Jadi dimanapun kita berada, baik itu ketika kita berada di rumah, di sekolah, di masyarakat, tempat manapun, perilaku jujur itu haruslah kita terapkan. Nah, contohnya misal ketika kita berada di sekolah, pada saat kita mengerjakan pekerjaan, baik itu secara berkelompok maupun individu, maka kerjakanlah pekerjaan itu dengan jujur. Ya, kemudian yang kedua, ketika kita berada di rumah, pada saat kita melakukan kesalahan, maka beranilah untuk mengakui kesalahan tersebut. Nah, yang paling penting pada saat kita berada di masyarakat. Ketika kita berada di masyarakat, jujur itu sangat penting dalam berinteraksi dengan tetangga atau teman, lingkungan sekitar. Selalulah kita bersikap jujur, ya, karena jujur itu sangat penting buat kita. Misalnya tidak menyebarkan berita yang hoax, yang belum tentu kebenarannya, atau tidak menutupi informasi yang penting baginya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, adapun contoh perilaku jujur yang harus kita ketahui, yang pertama seperti menjaga kepercayaan, kemudian bersikap jujur dan transparan, kemudian mengelola amanah dengan baik, menunjukkan dedikasi dalam tugas, dan menghormati hak dan kepercayaan orang lain. Amanah adalah sifat yang mencerminkan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada seorang untuk menjalankan atau menjaga sesuatu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, seorang yang memiliki sifat amanah akan menjaga dengan baik apa yang dipercayakan kepadanya, baik itu harta, tugas, atau rahasia. Amanah cukup kesetiaan dan komitmen dalam menjalankan kewajiban yang sangat diperlukan dan diharapkan. Ada 3 sifat amanah yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam hal ini, menjalankan perintahnya itu contoh ibadah, menjalankan puasa, menjalankan zakat dan haji, dan masih banyak lagi yang lain. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Contohnya menjaga rahasia yang dipercayakan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu mencakup tentang tanggung jawab seorang terhadap dirinya sendiri, seperti menjaga kesehatan fisik, menjaga kesehatan mental, mengembangkan potensi diri, dan menjauhi perilaku yang dapat merusak diri sendiri. Nah, dari 3 amanah tersebut itu adalah hal yang perlu kita ketahui bersama. Nah, adapun dalil tentang amanah di dalam Quran surah Al-Anfal dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya
ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Quran Surah Al-Anfal ayat. Cara berperilaku amanah. Ada 3 cara yang perlu kita ketahui di dalam berperilaku amanah. Yang pertama, menepati janji. Dalam melakukan satu hal, ketika sudah berjanji atau berkomitmen untuk melakukan sesuatu, pastikan untuk menepatinya. Jangan berjanji jika tidak yakin bisa memenuhi janji tersebut. Nah, yang kedua, menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan ini sangat penting ya anak-anak. Apabila seorang telah mempercayakan sesuatu kepada kita, seperti informasi terkait pribadi atau tugas-tugas penting, maka diharapkan untuk selalu menjaga kepercayaan tersebut dengan tidak menyalahgunakannya. Nah, yang ketiga itu bertanggung jawab. Salah satu sikap amanah yaitu bertanggung jawab dalam menjalankan tugas atau pekerjaan, di mana jika melakukan satu kesalahan, akui kesalahan tersebut dan segera memperbaikinya. Nah, itu hal-hal yang merupakan perilaku amanah yang perlu dan sangat penting untuk kita ketahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian pembelajaran materi kita untuk hari ini. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, dan mari kita bersama-sama menutup pertemuan kita dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Terus dukung saya dengan cara like, comment, dan subscribe channel YouTube Zamaras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.